Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para siswa dan siswi sekalian, khususnya para kelas 12 IPA ataupun IPS yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu kembali bertatap muka melalui jaringan, tapi kita semua bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita menghadirkan banyak manfaat, keberkahan, dan khususnya pengetahuan tentang agama kita, tentang Islam, karena kita saat ini sedang berada pada waktu masuknya pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat, berkah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita sekalian yang masih terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Para siswa dan siswi sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan pada pertemuan yang kelima kita sudah masuk ke fase yang pertama tentang fase kehidupan akhirat, yaitu fase alam barzah. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-6. Kita masuk disebut dengan fase yang disebut dengan kiamat. Kiamat ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang intinya dalam fase yaumul qiyamah ini adalah sebuah fase kehancuran seluruh alam semesta. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Sekali lagi saya mengingatkan, tidak ada yang tersisa sedikit pun dari makhluk hidup. Yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah matikan, jin Allah matikan, syaitan kemudian Allah matikan, dan semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terakhir mati adalah malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Dan demikian juga pada saat dibangkitkan, yang dibangkitkan pertama kali adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu adalah tugasnya meniup sangkakala. Tiupan sangkakalanya ada 3 kali. Tiupan yang pertama menghancurkan seluruh alam semesta, tiupan yang kedua membangkitkan, tiupan yang ketiga adalah mengumpulkan di padang mahsyar. Ya, ini hanya sebuah gambaran ataupun ilustrasi ya, ketika terjadi kehancuran yang luar biasa. Bahkan boleh jadi nanti lebih dahsyat daripada gambaran ataupun gambar yang kalian saksikan ya. Karena tabrakan antar planet, tabrakan antar benda angkasa. Nah, kemudian pada tadi hari kiamat kita sudah bahas. Lalu kemudian kita masuk kepada yang disebut dengan yaumul ba'ats, atau yang dikenal dengan hari dibangkitkan. Ini ditiup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Jadi dibangkitkan pada fase ini. Semuanya dibangkitkan kembali ya. Bangkit seluruh manusia itu disatukan antara rohnya kembali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan seluruh manusia itu disatukan kembali, diciptakan kembali dalam bentuk yang sempurna seperti pada saat mereka hidup di dunia. Ruas-ruas jarinya pun sama, semuanya dibentuk seperti semula. Jadi pada saat di yaumul barzah ya, pada saat di barzah, fase barzah itu kan alamnya adalah alam roh. Jasadnya boleh jadi hancur dan seterusnya. Itu dalam roh. Lalu kemudian pada saat dibangkitkan ini dipertemukan kembali antara ruh dengan jasadnya ya. Jadi mengalami kehidupan, kebangkitan ya, yang di alam kubur ataupun di kuburan dibangkitkan.
yang tenggelam di dalam laut juga dibangkitkan kembali, yang kemudian hancur berkeping-keping jasadnya disatukan kembali seluruhnya, dan seterusnya. Ya, dibangkitkan kembali seluruh makhluk hidup seperti manusia, jin, malaikat, iblis, bahkan hewan disertai dengan tumbuhan. Itu ulama ada yang menyebutkan begitu, ya. Ada yang dibangkitkan ya, berkaitan dengan hewan disertai tumbuhan, karena ada beberapa hewan ataupun tumbuhan yang kemudian melalui fase akhirat, ya, diantaranya misalnya pohon kurmanya yang dijadikan sebagai sandaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan khutbah. Nah, itu nanti pohon kurmanya, batang kurmanya yang dijadikan sandaran ikut masuk surga. Demikian juga dengan anjingnya Ashabul Kahfi, seperti itu. Nah, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-7, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang dari dalam kubur. Nah, jadi adalah sesuatu yang pasti. Jika perlu kita pahami bahwa yang namanya makhluk hidup itu selalu ada permulaan, ada fase kehidupan di dunia, pasti ada akhirat. Ya, yang namanya manusia itu pasti ada, disebut manusia ketika dia hidup dan mati. Jika dia hidup selamanya, maka dia bukan manusia. Jika dia mati ataupun tidak ada, demikian juga dia juga bukan manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada keraguan, ya. Kiamat tidak ada keraguan. Demikian juga dengan hari kebangkitan tidak ada keraguan. Maka kita punya kewajiban untuk beriman pada persoalan ini. Nah, saya lanjutkan. Nah, pada saat dibangkitkan itu ada beberapa yang meskipun ini ada beberapa versi kisah ini, ya, ada yang menyebut beberapa kondisi nih pada saat dibangkitkan itu wajahnya bersinar disebabkan ketika di dunia selalu membasuh wajah dan melaksanakan sholat. Lalu kemudian ada juga yang wajahnya hitam legam karena disebabkan tidak pernah terbasuh oleh air wudhu. Maka demikian pula dengan sholatnya, ya. Ada yang menyebutkan ulama ada yang menyebutkan bahwa wajah yang bersih, bersinar, ataupun wajah yang hitam dan legam, ini adalah sebuah fase pada saat dia dihadapkan dengan yaumul mizan ataupun yaumul hisab, pada saat hari pertimbangan ataupun perhitungan, ya. Itu disebut begitu. Ada beberapa yang kemudian tanpa melalui fase perhitungan karena sudah dikenal wajahnya baik, bersinar, putih, menghadirkan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, silahkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi juga ada yang kemudian ketika baru dihadapkan dengan mizan, dihadapkan dengan hisab, wajahnya sudah hitam legam tanpa dihisab pula, langsung dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzukul adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina byaddut wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Ada beberapa orang yang wajahnya putih bersinar maka dia masuk surga dan dia kekal di dalamnya, ataupun kemudian ada yang wajahnya hitam legam disebabkan kekufurannya maka dia mendapatkan azab yang sangat keras di neraka kelak. Ya. Jangan lupa ya, rajin-rajinlah untuk terus berwudu dan melaksanakan sholat. Jangan sampai kemudian kita lalai dalam sholat. Ketika lalai dalam sholat, tentulah pasti berwudunya pun patut dipertanyakan.
Nah, di dalam surat Al-Qiyamah disebutkan ayat ketiga dan 4, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya seperti yang saya jelaskan itu? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi disusun kembali dengan sempurna. Kemudian ini hari perhitungan, Yaumul Hasyr di padang mahsyar. Adalah fase menunggu hisab, ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar sangat sulit, panas, dan sibuk mengurusnya diri sendiri. Lalu kemudian berikutnya pada saat di padang mahsyar ingin cepat dihisab. Bagi yang beriman merasa sejuk, bagi yang banyak dosa akan merasa panas. Sebagian keringat mengucur hingga leher mereka. Dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dulu kamu katakan sekutu-sekutu kami? Ya, demikian para siswa dan siswi sekalian kelas 12 IPA ataupun IPS yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, penjelasan berkaitan dengan fase Yaumul Qiyamah, hari kiamat, lalu kemudian Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dan kemudian juga berikutnya Yaumul Hasyr, hari dikumpulkan. Maka penjelasan berikutnya adalah Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, dan yang terakhir adalah Yaumul Jaza, ya, hari pembalasan surga ataupun neraka. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallah, fatun qarib basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.